Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, summa alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi thayyibin wa sahbihil muntajabin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Islam Ramah, kita ngaji akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti biasanya, kita sebagai umat Islam harus betul-betul percaya dan yakin bahwa akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pedoman hidup kita. Karena bagaimanapun dengan akhlak Rasulullah, kita akan menjadi Muslim yang tangguh, Muslim yang unggul, Muslim yang betul-betul menjadi perisai bagi kehidupan umat agama-agama yang lain dan tentu saudara kita yang berada bersama-sama dengan kita. Maka dari itu, hendaklah kita terus menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh yang baik, sehingga kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat dapat memberikan pencerahan dan dapat memberikan keteladanan bagi orang lain. Nah, sahabat Islam Ramah, ngaji akhlak Rasulullah pada episode kali ini yaitu tentang pentingnya kita untuk menjadi Muslim yang jujur, jangan pernah menipu. Dan disinilah kemudian Rasulullah mengajak kepada kita semua agar dalam bermasyarakat, bahkan berbangsa, membangun jalinan hubungan sama manusia harus dilandasi dengan cinta, harus dilandasi dengan kasih sayang. Tidak boleh ada kebencian, tidak boleh ada fitnah-fitnah yang merendahkan orang lain. Rasulullah bersabda di dalam hadisnya, ini hadis yang direwayatkan oleh Dhamirah bin Abi Dhamirah, yang berbunyi, laisa minna man lam yarham saghirana. Bukan dari golongan kami orang-orang yang tidak mencintai, tidak menyayangi, tidak mengasihi orang yang lebih kecil dari kita. Jadi hendaklah kita sebagai orang tua harus mencintai anak-anak kita. Hendaklah kita sebagai kakak mencintai adik-adik kita. Kita harus memberikan semangat kepada orang-orang yang secara usia lebih kecil dari kita. Disinilah kemudian akhlak yang tentu sangat baik, bahwa kita dituntut untuk mempersiapkan kader-kader yang tangguh, kader-kader yang berkualitas. Maka ekspresinya adalah cinta terhadap sesama. Di dalam hadis itu dilanjutkan, walam ya'rif haqqa kabiruna. Sebaliknya, kita yang usianya lebih muda harus menghormati orang yang lebih tua dari kita. Inilah hubungan timbal balik. Maka alhamdulillah kita mempunyai budaya ketimuran, budaya di mana yang muda menghormati yang tua mengasihi yang muda. Karena ini adalah satu etika tatanan dalam sebuah masyarakat. Kalau kita betul-betul mampu mempersiapkan generasi-generasi muda yang tangguh dengan cinta ini, insya Allah kita akan dapat membangun sebuah masyarakat yang maju, masyarakat yang beradab, masyarakat yang berdaulat. Dan ini yang paling penting. Setelah ini hadis berbunyi, walaisa minna man wasyana. Dan bukan golongan kami orang yang suka menipu kami. Ini penting, ini akhlak Rasulullah. Janganlah pernah menipu orang lain. Baik menipu orang yang lebih usianya lebih kecil dari kita, atau lebih-lebih menipu orang yang usianya lebih besar dari kita, lebih tua dari kita, saudara kita, kakak kita. Hidup dengan penuh tipu-tipu ini merupakan sebuah
perilaku yang buruk yang harus kita tinggalkan. Kita harus jujur terhadap diri sendiri dan jujur terhadap orang lain. Kita sejatinya menjadi bagian dari keluarga besar untuk membangun satu peradaban yang di dalamnya ada saling menghormati, saling menyayangi, dan peradaban yang membangkitkan kebersamaan kita. Karena ketika ada budaya-budaya yang di dalamnya koruptif, saling menipu, saling mengkhianati, maka tatanan masyarakat akan menjadi rusak. Karena di dalam masyarakat yang penuh dengan tipu daya, maka akan mengalami krisis kepercayaan. Tidak adanya cinta, tidak adanya saling menghormati, penuh tipu daya, maka masyarakat kita akan limbung. Masyarakat kita akan kehilangan kepercayaan. Tentu kita berharap kepada para elit, para pemimpin kita, hendaklah betul-betul mempunyai hati yang bersih. Hendaklah mempunyai satu komitmen untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan. Karena bagaimanapun pemimpin merupakan cerminan dan teladan bagi rakyatnya. Maka kita dalam mentransformasikan sebuah masyarakat, hendaknya betul-betul menggarisbawahi pentingnya kehidupan yang penuh kebersamaan di antara sesama ini. Dan di hadis selanjutnya disebutkan wala yakunul mu'minu mu'minan hatta yuhibba lil mu'minina ma yuhibbu li nafsihi. Dan kita seorang mukmin tidak akan betul-betul menjadi seorang mukmin sehingga kita mencintai orang mukmin yang lain. Maka mari kita tinggalkan tipu daya. Mari kita membuka episode baru, lembaran baru untuk terus menebarkan cinta kepada sesama mukmin. Karena kalau kita masih suka menipu orang mukmin yang lain, maka kita sungguhnya bukan orang mukmin. Maka mari kita jaga terus kebersamaan kita dalam sebuah masyarakat ini. Kebersamaan yang di dalamnya ada kejujuran, ada cinta, ada kasih sayang. Kita harus bekerja sebaik mungkin memberikan perlindungan terhadap saudara-saudara kita yang berbeda organisasi dengan kita, yang berbeda mazhab dengan kita, yang berbeda paham dengan kita, yang berbeda politik dengan kita. Ini menjadi tantangan yang sangat serius dalam kita bermasyarakat. Karena kecenderungan politik yang kadang lebih dominan, sehingga ada upaya-upaya yang dapat dikategorikan menghalalkan segala cara. Terutama kita lihat di media sosial, betapa kabar-kabar tentang hoax berseliweran. Kita seolah-olah tidak merasa bersalah kalau kita menipu saudara kita, kalau kita mengkhianati saudara kita, kalau kita melukai perasaan saudara kita. Ini sesuatu yang sangat tidak baik, karena kemudian hubungan di antara sesama kita tidak ada semacam nilai yang mempersatukan persaudaraan kita. Lebih-lebih sesama muslim, sejatinya kita harus terus membangun satu pola hubungan yang di dalamnya ada kebersamaan kita dengan saudara kita yang muslim. Janganlah pernah menipu, janganlah mengkhianati saudara-saudara kita yang muslim. Kita harus terus membangun persaudaraan yang hakiki, persaudaraan yang sejati, yang mana persaudaraan itu dibangun di atas dasar cinta. Disinilah sahabat Islam ramah, kita tentu terus belajar dari Rasulullah SAW. Menjadi umat Rasulullah pada hakikatnya adalah menjadi umat yang dalam setiap pikiran, gerak-gerik, dan tindakannya harus
mencerminkan satu pola kejujuran, kemanfaatan di antara sesama. Kita hadir di tengah-tengah saudara kita, membawa cahaya, membawa inspirasi, membawa motivasi, bukan justru merusak dan memecah belah hubungan di antara kita. Kita melihat mereka yang seolah-olah beragama, penampilannya begitu beragama, tetapi hatinya cenderung menipu, cenderung berkata tidak berlandaskan kebenaran, penuh dengan kepentingan yang mecah belah. Ini yang disebutkan dengan ghosyun, yaitu upaya-upaya yang dapat menciptakan tatanan yang limbung, tatanan yang tidak kokoh. Maka sekali lagi sahabat Islam Ramah, mari kita terus menumbuhkan rasa cinta di antara sesama. Buanglah jauh-jauh keinginan untuk menipu orang lain. Kita umat Rasulullah SAW, umat yang diajarkan untuk selalu berbuat baik, menebarkan cinta kepada sesama. Lebih-lebih sebagai seorang mukmin, kita harus mencintai seorang mukmin yang lain. Dalam konteks berbangsa dan bernegara, kita mempunyai tanggung jawab bahwa kita umat Islam sekali lagi harus betul-betul mampu mewujudkan cita-cita dari para pendiri bangsa, memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, wujudkan perdamaian dunia. Ini adalah cita-cita dari para pendiri bangsa. Nah, cita-cita itu akan terwujud jika kita membangunnya dengan hati yang tulus, kebersamaan, dan tidak menggunakan tipu daya. Betapa politik yang cenderung memecah belah kita ini harus diisi dengan nilai-nilai yang penuh cinta di antara sesama. Kita sebagai umat Rasulullah harus menjadi teladan. Kita harus terus menjadi obor bahwa yang kita bangun sesungguhnya adalah kebersamaan, persaudaraan, persahabatan, toleransi. Jadi sahabat Islam Ramah, mari terus kita amalkan akhlak Rasulullah SAW ini. Kita orang yang tua mengasihi anak muda, yang muda menghormati orang tua. Jangan pernah menipu. Hendaklah kita selalu mencintai sesama mukmin melebihi cinta kita kepada diri sendiri. Itulah akhlak Rasulullah SAW yang begitu sangat baik. Kalau kita amalkan, insya Allah hidup ini akan semakin tentram, semakin damai, dan kita akan memetik buahnya. Kita ingin negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itulah kira-kira ngaji akhlak Rasulullah SAW pada episode kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.